Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan pada kita karunia nikmat yang begitu besar, yakni dinul Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan Islam hingga penjuru dunia dan tersebar keharumannya hingga kepada kita. Para penggemar dan para penonton yang berada di rumah sekalian, bagaimana kabarnya? Apakah kalian baik? Insya Allah baik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mencoba menjelaskan tentang ilmu qasar. Seperti yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang qasar, ya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke dalam penjelasan, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang ilmu qasar apabila dilihat dari keadaan mukhatabnya itu terbagi ke dalam 3 bagian. Ya, terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah qasar ifrad. Terus yang kedua adalah qasar qalab. Yang ketiga adalah qasar ta'yin. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan mencoba meneruskan penjelasan kita tentang qasar. Bahwa qasar di dalam penggunaannya itu memiliki 4 metode. Dia memiliki 4 metode. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah dengan menggunakan adat nafi dan istitsna. Contohnya adalah kalimat di dalam suatu ayat di dalam surat Yusuf dikatakan in hada illa malakun karim. Apa? In hada illa malakun karim. Yang artinya tiadalah orang ini kecuali malaikat yang mulia. Atau pada contoh sebelumnya adalah ma hada ma aliyun illa musafirun. Tiadalah Ali kecuali dia seorang musafir. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan lafaz innama. Contohnya adalah innamal fahimu aliyun. Innamal fahimu aliyun. Hanyalah orang yang paham itu adalah Ali. Lalu setelah itu yang ketiga. Yang ketiga itu metode yang ketiga dengan menggunakan huruf atop. Apa? Bal, lakin, terus la. Contohnya adalah ana nathirun la nazimun. Yang artinya saya adalah ahli nasar, bukan seorang ahli nazam, ya. Atau ana muslimun la kafirun, ana sunniyun la syi'iyun. Itu salah satu penggunaan qasar dengan menggunakan metode menggunakan huruf ataf. Lalu yang ketiga adalah metode yang keempat, maksudnya adalah mendahulukan lafaz yang harusnya diakhirkan. Contoh seperti mendahulukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu di dalam ilmu nahwu sebagai kata objek, di mana penempatannya harus berada di akhir kalimat. Adapun ini adalah dengan mendahulukan maf'ulun bih. Contoh dengan suatu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Itu salah satu metode, 4 metode bagaimana kita menggunakan qasar itu sendiri. Jadi yang pertama adalah menggunakan adat nafi dan istitsna. Yang kedua menggunakan lafaz innama atau yang biasa disebut dengan adatul hasar. Lalu yang ketiga adalah menggunakan huruf atop berupa lakin, bal, dan la. Lalu yang keempat adalah mendahulukan lafaz yang seharusnya diakhirkan. Contoh mendahulukan maf'ulun bih. Demikian itu adalah beberapa metode di dalam penggunaan qasar itu sendiri. Oke, bagi teman-teman yang sudah paham, silakan jangan lupa subscribe channel kita lalu bagikan kepada yang lainnya agar mereka mendapatkan ilmu seperti yang teman-teman dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan ajukan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.